Iya. Kayak anakmu sendiri aja manggilnya. Aduh, gitu. Kalau yang sering ngopi tuanya jelek, Pak Wito. Lucu Pak Wito ya? Lucu lah. Asem. Gak, maksudnya cepet sehat gitu kan. Masa pandemi saat ini memberikan dampak yang sangat buruk untuk Indonesia pada saat ini. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, restoran-restoran besar banyak yang gulung tikar. Tapi tidak dengan Bapak yang satu ini. Beliau tetap berjualan. Bahkan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang istiqomah tetap jualan. Siapa orang itu? Kita lihat profilnya berikut ini. Selamat datang di podcast Rumah Robusta. Alhamdulillah sekarang Bapak yang tadi ada di profil itu sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Abang, Mas, apa Bapak nih saya manggilnya? Bapak aja. Bapak? Ya. Oh, berasa sudah tua berarti. Kirain mau dipanggil Om. Berarti Pak Suwito. Iya. Nama aslinya siapa sih? Pak Suwito. Ya Suwito itu. Suwito Iya, To. Iya Suwito Umar. Aslinya Suwito Umar. Iya. Oh, Suwito Umar. Dipanggilnya? Suwito aja. Dipanggil Wito. Iya. Saya kenal Bapak waktu saya umur berapa ya? Kecil banget tuh. Masih kecil. Masih segini. Iya. Udah kenal Pak Wito. Pak Wito nama asli Suwito Umar. Iya. Nama panggilan Wito. Iya. Emang sehari-hari dipanggil di kampung juga Iya. Wito. Iya. Oh iya. Kalau asal dari mana Pak Wito? Saya Sebenarnya? dari Karanganyar. Karanganyar. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Asli dari sana. Iya. Lahir di Karanganyar. Iya. Oh, siap. Pak Wito kayaknya tegang banget ini. Apa capek? Capek. Oh, capek. Siap. Hari ini nggak jualan? Enggak. Oh, lagi libur. Lagi libur, lagi ada acara nikahin ponakan. Oh, iya. Siap. Asalnya Karanganyar, Jawa Tengah ya? Iya. Jawa Tengah. Kalau di sini berapa jam? Karanganyar. Kalau biasanya naik mobil ya semalam pokoknya. Semalam baru sampai? Iya. Wih, luar biasa perjuangan bener-bener. Semalam. Pak Wito lahir tahun berapa sih? 64. 64? Iya. Berarti sekarang umur? Ya berapa ya? 64 berarti berapa Bang? 64. 40 berapa ya? Enggak. 60. 60-an. 65 tahun. Iya. 67 tahun. Iya. 67 tahun masih jualan peperangan. Luar biasa. Berarti 67 tahun udah nggak bisa ngaku muda sekarang. Soalnya kalau dagang suka genit-genit juga nih. Ternyata 67 tahun. Aduh. Soalnya kalau yang beli agak cakep dia suka itu kan. Itu. Dia 67 tahun. Saya suka ngeladekin saya. Iya. Terus Pak Wito, mohon maaf nih, Iya. latar belakang pendidikannya. Saya cuma SD. SD? Iya. Oh, lulusan SD. Tapi luar biasa. Hari ini bisa diundang di podcast Rumah Robusta itu udah luar biasa. Berarti Pak Wito ini cukup menginspirasi. Kalau keluarga. Keluarga di sini semua. Di sini semua? Iya. Istri 2? 3? Oh, 1. Kirain 2. Ada niat buat 2? Enggak. Oh, nggak ada niat buat 2? Oh iya, siap. Istri 1, anak? Anak 3. Oh, anak 3? Iya. Anak sekarang sekolah? Yang tinggal 1 yang sekolah. Yang 1 tinggal sekolah? Yang 2 udah rumah tangga? Yang 1 belum. Oh, yang 1 belum, yang 1 udah rumah tangga? Yang 1 baru rumah tangga udah. Oh iya, siap. Yang 2 baru keluar STM kemarin. Oh, baru keluar STM. Berarti anak 3, laki 1 apa? Laki perempuan? semua. Oh, laki semua anak. Luar biasa.
Siap-siap, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi masih semangat kan? Masih. Siap. Nah, kita bicara tentang sejarah nih, Iya. Bang Pak Wito. Awal mula ke Jakarta tahun berapa? Pak Wito. Kalau nggak salah tahun 800. 1900. Oh, kirain 1800. 88. 1900 88. berarti usia kira-kira 30 tahun. 1088 belum ada. 20 tahunan ya? Iya. Udah keluarga? Udah. Ke Jakarta kondisi Bangsa udah keluarga? Umur 24 lah ini. 24. Tapi udah keluarga. Udah punya anak satu. Udah punya anak satu. Iya. Pindah dari Karanganyar. Bukan pindah, Oh, merantau. iya maksudnya merantau Iya. dari Karanganyar langsung ke Jakarta. Iya. Langsung ke sini. Iya. Ke Rorotan. Ujung Menteng. Oh, dulu di Ujung Menteng. Awal pertama kali Sampai di sekarang Jakarta. masih di Ujung Menteng, sampai sekarang. Sampai sekarang di Masih. tempat itu yang Iya. dulu. Iya. Luar biasa. Kontrak atau rumah Masih sendiri? ngontrak. Masih ngontrak. Masih ngontrak. Kontraktor berarti. Kontraktor kan. Iya. Kawakan di situ masih ngontrak. Awal mula ke Jakarta 1988. Iya. Saya baru lahir Pak Wito. Bener. Iya, berarti saya songong Saya ya. pertama di sini dagang es Orson. Oh, dulu. Iya. Awal mula jualan itu bukan jualan bakso berarti. Bukan. Jualannya Es Orson. es Orson. Iya. Oh, dulu pertama kali 88 langsung jualan. Iya. Datang sini jualan. Mm-mm. Awal es Orson. Terus Terus enggak sekitar berapa setahunan kali dagang es cendol. es Orson, es cendol. Ya. Berarti sekitar 89. Ya. Ngiternya sama sekitar itu juga. Dari Ujung Menteng ngiternya. Di Ujung Menteng sampai Rorotan. Enggak. Oh enggak. Enggak. Dulu Ujung Menteng aja. Kalau es Orson nyampe kemana-mana asal ada layar tancap itu pasti Enggak, maksudnya es Orson nyuplai apa jualan plastik-plastikan gitu? pastikan Oh iya jual pakai gerobak. Iya pakai gerobak. Mm. Oh. Pokoknya Harapan Indah itu baru mulai pertama dibuka saya udah dagang di situ. Di Harapan Indah. Mm. Oh masih sawah dong waktu itu. Iya, Masih sepi. sepi, tanah api itu masih sepi itu. Habis es Orson langsung. Es cendol. Oh ini mah bukan pedagang bakso tusuk berarti. Kayaknya lebih pakar di es nih kayaknya. Enggak, Oh tadi es apa tadi pertama? es Orson. Es Orson. Terus es cendol. Iya. Terus? Kalau es cendol kan musim hujan kan banyak liburnya. Oh iya Itu. iya. Jadi pemasukan nggak ada Iya, ya. iya. Terus langsung banting setir ke habis es Bakso. cendol Bakso tusuk. langsung bakso tusuk. Berarti berapa tahun tuh dari 88? 3 tahunan dulu dagang Iya. es. Dagang es cendol lama juga itu. Oh dagang es cendol lama. Ada 3 tahunan itu. Oh berarti sekitar 7 tahun, 6 tahun ya? 6 Aku tahun. 7 mulai tahun. dagang bakso tusuk kan 94-an. Awal dagang bakso tusuk 94. 94 ya. Dari 94 sampai sekarang. Iya. Pernah ganti dagangan setelah bakso tusuk? Enggak. Langsung istiqomah. Iya. Luar biasa. Mungkin jalan rezekinya di situ kali ya. Iya. Terus kalau dari es ke bakso itu kan manuver namanya. Resepnya dari mana Bang Wito? Pak Iya. Wito, Kita kan uji coba. enggak punya teman juga, punya saudara-saudara juga pada dagang bakso tusuk. Oh banyak saudara juga di sini berarti. Iya. Oh banyak saudara. Iya. Pada dagang bakso gitu pokoknya awalnya. Oh berarti minta resep dari situ. Iya. Tapi boleh saya tahu nggak? Maksudnya resepnya itu dari dulu sampai sekarang berubah nggak? Enggak. Nggak berubah. Enggak. Nah itu justru salah satu kelebihannya. Jadi saya kalau makan bakso tusuk Pak Wito itu, yang saya makan dulu dengan yang sekarang itu rasanya sama. Itu berarti resepnya nggak diganti, terus sausnya juga segala macam itu nggak ada yang diganti. Enggak. Luar biasa, tepuk tangan. Berapa tahun berarti? Kalau dari 90 berapa tadi? 96? Dari 94. 94? Iya. 94 saya belum sekolah Pak Wito. Iya. Saya kelas 1 95. Bener. Pak Wito, tapi langsung di sini jualan bakso tusuk dari Ujung Menteng langsung Iya. ngiter di Rorotan ini. Mm-mm. Karena hampir semua orang Rorotan yang saya tanya itu kenal semua Pak Wito. Pokoknya orang Melaka 3, Melaka 4 tuh udah pada tahu semua. Bahkan ada yang udah punya anak, Udah. udah punya cucu. Iya. Jadi anak bapaknya manggil Wito, gitu kan ya. Ya mohon maaf kalau jualan kan emang gitu ya. Ada yang manggil Oh, bukan manggil Pak, bukan manggil Apa tuh? Bang, bukan, ada yang manggil Wito aja. iya. Kayak anakmu sendiri aja manggilnya. Aduh, orang gitu.
Tolong, Dari bapaknya. tolong anak saya itu, tolong. Aduh, tolong jangan panggil ini Wito loh. Ini 94 lah udah dagang. Harusnya makanya udah engkong harusnya. Wito. Aduh. Kamu itu. Iya, soalnya kan Bukan. saya bela anak saya, bukan mungkin saking akrabnya kali. Iya. Iya. Banyak, duit banyak. Besok saya omelin tuh, Sal. Gak apa-apa, saya juga siap. gak masalah tuh. Iya, karena beli bakso tusuk Wito gitu. Itu terkenal banget itu. Apalagi di sekolahan saya kan. Udah berapa generasi berarti kan? Kalau dari 94? Ya dari MI itu dulu yang megang Haji siapa ya? Yang Pak Haji Taminuddin. ya Kepala sekolahnya kan? Kepala yayasannya kan? Iya. Dari masih banyak itu kan rumput-rumput. ya gitu. masih Bapak Juar. Iya, siap. Yang sekolahan masih potong kan? Masih Iya, potong iya. dulu. Dulu harganya berapa? Mungkin Pak Wito ingat. Tahun 94 harga bakso tusuk berapa satu? Saya jual itu 100 perak itu berat 4. 100 perak 4. Tahun? Ya pokoknya awal-awal jualan itu. Iya 94 itu. 94 95 itu masih 100 gitu. perak dapat 4. Sekarang 4 berapa sekarang? Ya, sekarang 100.000 satu. 4.000 berarti? Iya. Dari 100 perak sampai 4 Iya. 4.000. Saya dagang pertama itu dapat untung itu berapa? 20.000. 20.000. Tapi modalnya belum seberapa. Oh gitu pada waktu itu ya. Siap. Berarti Jadi dari tahun omset itu belum nyampe 100.000 belum. omsetnya? Sehari habis itu belum nyampe segitu. Sekarang omsetnya berapa? Sekarang ya alhamdulillah sekarang ya. Sekarang modal 300 itu ya bisa dapat 600. Satu hari? Iya. Luar biasa. Patokannya habis pokoknya patokannya. Bener. Patokan habis. Iya ya. Kendaraan, Pak Wito. Kendaraannya berapa kali ganti? Dulu kan saya ingat pakai sepeda, Pak Wito. Iya kan? Awal pertama kan pakai sepeda tuh. Iya. Sekarang saya lihat, Lama pakai sepeda. sekarang udah pakai motor saya lihat. Besok Iya. mau ganti mobil? Enggak. Kalau mau ganti mobil saya beliin. Enggak, kendaraan berapa kali ganti dari sepeda? Ya itu sepeda berapa sepeda yang habis? Dari 94 berarti. 94 langsung sepeda? Apa dipikul? Enggak satu doang. Oh, sepeda satu doang? Iya. Sampai tahun? Ya. Sepeda itu hancur sampai tahun berapa? Ya hancur itu udah enggak terpakai aku jual. Iya, maksudnya berapa tahun yang lalu? Aku jualnya sepeda itu tahun 2000-an? 2003. Hebat. 2013. 2013? Hebat juga, hampir 20 berapa tahun ya? 94. Kemarinnya pakai 19 motor tahun. sekarang tuh. Sekarang pakai motor? Iya. Dari 2013 tuh pakai motor berarti? Iya. Karena capek pakai sepeda atau karena emang sepedanya rusak? Oh itu? Ya pertama ya pakai sepedanya udah rusak ya udah tenaga udah Udah gak kuat ya? gue sepeda kan udah nggak begitu kayak dulu. Tapi kalau melihat yang muda-muda masih segar? Masih. Pak Wito Kalau yang nakal? lihat yang minor-minor masih Masih itu? cuman Kira- gudein doang. Oh godain doang? Tapi benar. Iya. Pak Wito ini humoris orangnya. Iya. Kalau saya Nggak lihat. pengen bener-bener tuh enggak. Makanya awet muda. Saya lihat muka Pak Wito tuh dari dulu, dari pertama kali saya kenal tuh begitu gitu. Malah muka saya yang berubah. Muka Pak Iya. Wito nggak berubah-ubah. Berarti kendaraan dari sepeda, Iya. terus ganti motor sampai sekarang. Siap. Ada rencana ganti kendaraan? Enggak. Nggak ada. Kayaknya sepeda, motor itu udah cukup Itu ya. aja. Siap. Kalau jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Wito emang? Kalau keluar dari rumah? Oh iya. Kalau jualannya saya belanja kan jam 4 Jam 4 pagi udah Iya. udah belanja? belanja ke Cakung. Langsung pulang tuh langsung bikin bakso itu. Oh berarti bikinnya pagi? Iya. Langitannya keluarnya? Saya Pak keluar jam 9 Jam 9? baru keluar. Hmm. Jam 9 keluar. Kadang jam 1, jam setengah 2 pulang. Jam berapa tadi? Jam 1? Hmm. Keluarnya jam 1 siang? Enggak, keluarnya jam 9. Oh, jam Kadang 9 pagi. Setengah 10, serampungnya aja. Oh pulang? Keluarnya aja. Biasanya maghrib saya lihat udah habis ya? Belum, Oh belum? Sampai jam? pokoknya jam 1 pulang istirahat tidur dulu. Terus ntar habis ngasar berangkat lagi. Oh bisa aja berangkat lagi? Oh berarti dua Iya. sesi berarti? Iya, Oh gitu. 2 kali berangkat. Iya. Terus tadi saya lupa nanya itu, sepedanya dikemanain? Diganti motor? Waduh, sepedanya udah namanya sepeda rusak, Dijual? menemuin tempat, Terus? ya dijual. Aduh.
Padahal saya mau bikinin museum itu. Bener, saya mau pajang di rumah saya sepeda Pak Wito. Siapa tahu nanti Pak Wito jadi orang besar kan, saya lelang kolektor berapa Ya miliar kalau itu. saya mah udah nggak bisa jadi orang besar, udah tua. Bagian itu orang besar. Lucu Pak Wito ya? Ya, lucu lah. Iya, iya bener juga ya. Iya. Yang ada mengecil ya. Ya. Aduh, saya doain mudah-mudahan cepet dah. Gak, maksudnya cepet sehat Ya, gitu kan. sebenarnya. Asem katanya. Aduh, Pak Wito, Pak Wito. Pak Wito kalau aus minum dulu Pak Wito. Iya, minum dulu ya. Santai aja, santai, Wah, santai, santai. Berarti jam operasional jam 9 pagi keluar, pulang ya sekitar Isya kali ya sampai rumah ya. Pulang-pulang ayam. Apa sampai jam 10 juga? Sampai 10 malam. Kadang-kadang udah dagangan lagi sepi ya Mas, sampai jam 10. Nah, ngomong sepi, Covid ngaruh nggak sih buat Bang Wito sekarang ini gitu maksudnya? Ya alhamdulillah kalau saya Covid mah orang saya bisa dagang keliling ya. Saya nggak ngaruh saya. Karena jemput bola ya. Iya. Mm-mm. Kecuali Ya, kalau ngandelin di sekolah doang ya. Iya, karena sekolah pada tutup maksud Wah, saya. udah nggak ada apa-apanya saya. Berarti sekarang Pak Wito harus mobile gitu. Iya. Betul, betul. Jangan kalah sama perusahaan pizza itu Iya. kan sampai dia pegang-pegang. Alhamdulillah saya. Dia Biar sampai turun gunung. orang-orang pada berhenti dagang ya saya masih muter aja, yang penting. Betul, betul. Mantap, mantap, mantap. Pak Wito dari 94 sampai sekarang jualan bakso. Terus di Rorotan khususnya ya. Iya. Apa bedanya Rorotan dulu sama yang sekarang, Pak Wito? Yang Pak Wito rasain nih, karena kalau menurut saya mungkin udah hatam Pak Wito, pelosok-pelosok. Rorotan, Malaka, kandang sapi, kandang tengah kan? Ya Apa bedanya dulu dengan sekarang? bedanya ya jauh. Bedanya jauh. Dulu kan masalah jalanan masih jelek banget dulu. Oh iya, pakai sepeda lagi waktu itu ya. Masih. Ngayu gitu. Jadi saya arah ke sini tuh dari Ujung Menteng ke sini jalan masih blok. Hmm. Nyepeda itu sambil bawa kayu. Buat Kalau musim hujan bener kalau buat apa tuh? nggak bisa muter bannya. Oh, buat Iya. nganuin itu apa? Debel ya. Tanah mulu. Dulu tuh. Iya. Oh iya lewat Tambun itu jalan masih Dari lubang-lubang. Tanjakan kemari itu sampai SMP 200 itu saya bersihin berapa kali tahu itu. Hmm. Itu di Saking tanah. di sepeda yang udah dijual. Iya. Sepeda udah dijual. Itu. Aduh. Iya. Sore nyampe rumah pasti nyuci. Hmm? Sore nyampe rumah tuh pasti nyuci sepeda. Pasti nyuci sepeda, Iya. apalagi pada zaman itu ya. Iya. Cuman yang tadi Pak Wito bilang, artinya karena manuver itu, artinya bakso itu nggak pengaruh Nggak. antara musim hujan dengan musim panas. Iya. Karena kalau es kan memang pengaruh banget Iya, ketika pengaruh hujan banget, itu. iya. Ketika hujan itu dia pasti ini. Oke Pak Wito, kita break dulu sebentar sambil kita makan-makan dulu ya. Iya. Siap. Oke, balik lagi Pak Wito. Masih semangat kan? Masih segar? Segar masih. Soalnya di sini gak ada perempuan ini. Takut Pak Wito bosen gitu kan. Pak Wito lanjut. Udah bisa kebeli apa aja nih dari jualan bakso tusuk, atau udah bisa bikin apa aja nih? Boleh lah kita kulik-kulik dikit. Atau udah bisa nyokolin anak segala macem gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, terutama itu bisa ngedein anak aja. Oh, bisa gedein anak? Iya. Alhamdulillah. Maksudnya dari anak kecil masih udah gedein bisa nyekolahin ya. Bisa nyokolain ya? Biarpun nyampe STM doang. Ah. Nah, sebetulnya saya juga pengennya anaknya sampai pada kuliah gitu nih. Siap. Tapi bisanya kan nggak mau. Kan nggak bisa dipaksa kalau Di tidak mau. Karanganyar ada punya ini rumah? Alhamdulillah punya. Oh, di Karanganyar ada rumah. Oh berarti kamu plase. Di sini ngontrak, di sana rumahnya gede lagi. Tapi bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, buku-buku udah punya di sana. Ya artinya persiapan untuk masa Iya. tua ya Iya, sudah ada gitu kan. Alhamdulillah. Jadi pencapaian terbesarnya yang tadi dibilang tadi udah ganti motor kan, dari Iya. sepeda udah ganti motor, terus juga udah bisa nyekolin anak, udah Iya. bisa ngedein anak ya. Tapi Pak Wito bahagia kan, yang penting Alhamdulillah. itu dia, yang penting bersyukur dan Iya. merasa bahagia, itu yang paling mahal. Iya. Karena banyak orang kaya juga dia nggak ngerasa bersyukur kan gitu. Kalau Pak Wito saya lihat sudah luar biasa lah menurut saya. Sebuah panutan buat saya, istiqomahnya, semangatnya, kalau ketemu pasti senyum segala macam. Senyumnya masih sama kayak yang dulu. Emang stoknya itu aja senyumnya gitu. Dulu giginya masih utuh. Sama sih, gigi saya udah nggak utuh ini ngomong gigi. Jadi Sekarang tinggal berapa giginya? oh berarti enakan dulu dengan sekarang karena dulu gigi masih utuh gitu. Ya, masih senyum bisa lebar. Sekarang udah lebar kebablasan sekarang. Oh sekarang lebar kebablasan. Ya, Siap. Jendelanya. Lanjut Pak Wito. Ya.
punya nggak pengalaman pahit nih? Namanya dagang kan, ada nggak pengalaman pahit atau pengalaman sedih gitu seputar dulu dagang gitu, atau yang sekarang atau yang dulu pernah yang paling Pak Wito ingat? Punya, Bu. Apa tuh? Dagangnya juga pernah sepi juga, Bu. Pernah sampai nggak ada pedagang sama sekali, pernah? Ya kalau rugi sih enggak. Iya tahu. Tapi kan rugi waktu. Betul. Orang jualan berharap Iya. ada yang beli kan? Iya. Tapi pernah sampai sepi gitu? Pernah. Ya pernah dijual sampai 2 hari 3 hari pernah tuh. Oh gitu. Pahitnya di situ pahitnya. Enggak rugi modal enggak sih. Rugi waktu. Betul, karena udah ngiter seharian. Iya. Masih waktu itu masih pakai sepeda? Masih. Masih. Iya, artinya pernah ngalamin Ya itu. pernah nggak dapat modal pernah juga. Tapi dagangan masih ada, cuman ya enaknya nggak kebuang aja. Nggak kebuang, benar. Aman. Iya. Artinya nggak kayak jual ya mungkin minuman yang harus Iya. dibuang kan gitu. Iya. Ya artinya pernah paling sedih gitu. Atau misalkan pernah juga mungkin kendaraannya masalah gitu atau kecelakaan atau itu? Nggak pernah. Kalau itu nggak pernah. Alhamdulillah. Iya. Aman selalu ya? Aman. Mudah-mudahan selalu aman Amin. selamanya ya. Iya. Artinya mungkin paling sedihnya karena sepi pembeli ya. Iya. Pernah. Siap. Paling pahit dan paling sedih. Pernah yang paling down itu satu hari dapat berapa, Pak Wito? Paling rendah, yang paling sedih tuh? Paling sedih itu ya pernah dapat. Nggak nyampe 100 pernah juga. Nggak nyampe 100.000? Pernah. Tapi sekarang? Ya alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Sekarang ya biar dijual 2 kali itu. Yang pertama itu buat untungnya pokoknya kalau sekarang ya. Ngejar itunya dulu iya, ya. Modalnya belakangan kalau saya. Oh kalau Pak Wito modelnya belakangan gitu. Iya. Jadi ngejar untung dulu. Iya. Kalau udah untung kan udah bisa buat makan, bisa jajan anak. Itu yang paling Besok mahal. tinggal nyari modalnya gitu. Itu yang paling mahal menurut saya dari Pak Wito. Artinya saat semua orang menggebu-gebu cari keuntungan yang berlipat-lipat, numpuk-numpuk uang kan, tapi Pak Wito anggap sudah untung ya udah pulang kan gitu. Besok modal mah gampang. Istirahat yang paling penting, kesehatan yang paling penting. Iya. Makanya bisa awet muda. bener awet muda nih Pak Wito menurut saya. Saya ngeliat Pak Wito tuh, ini kan yang dagang dulu gue ledekin mulu, masih kecil ya kan? Masih kecil saya Badung kan? Iya kan? Ketika saya ketemu masih begitu-gitu aja. Dan ini yang paling khas. Kasih anduk sini, pakai topi, pakai baju, pakai kerah. Dari dulu begitu kan? Iya. Makanya saya pesan tadi sebelum berangkat, tolong pakai yang sering dipakai kan gitu. Iya. Itu topinya NKRI harga mati itu. Oh, itu topi mah kan dulu nggak begini dulu. Dulu topinya apa? Ya nggak ada tulisan begini enggak. Sekarang aja sama tulisan begini. Dulu ya asal-asal topi aja dulu. Lanjut Pak Wito. Iya. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Pak Wito? Paling berjasa hidup ya orang tua. Orang tua. Iya. Di sini apa di kampung? Sekarang udah nggak ada. Udah meninggal semua. Mudah-mudahan udah tempat yang enak ya. Artinya dukung penuh kalau orang tua pada waktu itu. Dan orang tua tahu persis. Tahu. Iya, maksudnya Pak Wito di sini dagang Oh, apa? tahu. Dia tahu persis. Kalau ya, orang tua yang bapak saya meninggalnya belum lama. Ya, belum sekitar 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya artinya mungkin dari itu ya, dari restu orang tua beliau mendoakan walaupun jauh tapi doanya kan menembus langit katanya. Malah sering dulu sebelum meninggal itu ya pernah sering di sini kok. Oh, sering diajak ke sini. Oh, dari Karanganyar nginep di sini gitu ya. Ya artinya keluarga tahu, anak istri tahu Pak Wito keliling jualan, dan yang paling penting ya emang itu dukungan orang tua. Dukungan kalau keluarga kan. Orang tua perempuan malah ini di sini, orang cucunya habis nikahan hari ini tadi. Di sini orang tua dari perempuan. Siap. Kalau orang tua perempuan masih ada semua. Orang tua perempuan masih ada? Yang udah nggak ada orang tua laki? Orang tua saya. Kalau mertua orang mana? Mertua orang Karanganyar juga. Orang Karanganyar juga. Satu kampung mungkin? Bukan, kalau saya Boyolali. Oh, Boyolali. Saya tinggal di Karanganyar, nikah di Karanganyar. Berarti ketika ditanya siapa orang yang paling berjasa, Pak Wito tidak ragu menjawab orang tua. Orang tua. Mantap. Terus Pak Wito, apa yang paling dijaga nih oleh seorang Suwito dalam berdagang bertahun-tahun? Kan biasanya banyak orang tuh dagang cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin hitungan 10 tahun, 5 tahun mungkin bosen, atau mungkin males, atau mungkin ya mohon maaf ya malu gitu kan. Saya ngiter-ngiter terus dari dulu sampai sekarang berpikir, tapi apa yang dijaga oleh seorang Suwito sehingga bisa berpuluh-puluh tahun itu? Sebagai pedagang makanan mateng begitu ya, ya terutama itu rasa.
Rasa. Iya. Pertama kebersihan. Kebersihan. Iya. Kedua rasa. Itu yang paling penting. Iya. Kebersihan, Terus rasa. ketiganya sama pelanggan itu ya namanya makanan kita bisa bikin diri, bukan ambil dari ya, bukan jual punya orang. Iya. Bukan ambil dari bos, bukan. Kita jual agak murah dikit gak apa-apa gitu. Artinya menjalin kedekatan Iya. mungkin ya dengan pembeli ya. Iya. Iya, makanya saya juga aneh. Saya jual itu mulai dari 3.000 perak itu udah saya tambahin 1. Iya, artinya makanya saya juga ya mungkin anak saya anak-anak yang lain juga bisa dekat karena emang akrab gitu ya. Saya biar bikin harga 1.001, tapi kalau udah beli 3.000 tuh aku tambahin 1 untuk tadi menjalin kedekatan. Iya. Makanya bisa akrab semua anak-anak sama Pak Wito. Dan yang paling saya salut ketika ketemu di mana aja pasti Pak Wito duluan yang manggil. Kalau saya nggak lihat gitu ya, pasti, "Woi Bud, mau kemana?" kan gitu. Artinya akrab lah, kalau menurut saya akrab. Banyak kan pedagang, ya udah lu beli ya udah selesai kan gitu. Artinya nggak ada kedekatan emosional gitu. Kalau Pak Wito luar biasa, sama kejujuran mungkin ya. Itu saya sama adikmu siapa tuh? Upi. Ya itu kan waktu itu kan aku gendong-gendong masih segini, Dia. masih berangkang dia. Itu kan badannya kan mulus putih gitu. Oh iya kayak saya. Saya putih kan? Wah, itu Saya putih gak? adikmu yang putih. Aduh. Kamu Pak Wito harusnya paham. Adikmu Kedip-kedipin yang loh. waktu ayahmu masih ada. Iya bapak saya. Iya makanya dari bapak saya masih muda mungkin ya 94 masih muda bapak saya. Sampai bapak saya almarhum sampai sekarang saya punya anak masih tetap eksis, luar biasa. Siap. Berarti itu tadi kebersihan, rasa, terus menjalin kedekatan. Iya. Mantap. Satu lagi Pak Wito, Iya. sampai kapan mau jadi pedagang bakso tusuk? Waduh ya. Gak tahu, pokoknya selama saya masih kuat ya saya masih pengen dagang aja. Sampai masih kuat. Iya. Ya artinya sampai saya sehat saya akan terus mencari rezeki. Itu semangatnya. Saya suka itu Pak Wito. Artinya sampai kapan? Berarti kan pertanyaannya ya dagang bakso tusuk itu cuma jalan aja. Iya. Jalan ikhtiar kan. Selama saya masih sehat. Makanya kan bukan kerja berat bukan. Karena enteng kan masuk Pak. Karena dijalani dengan senang. Iya. Beda kalau kita kerja. Kalau kita terpaksa kan. Saya aja nggak tahan 13 tahun langsung udahan sih kerja. Karena mungkin saya juga kurang ikhlas juga dalam bekerja kali ya. Kalau Pak Wito sudah 94, sekarang udah 20 tahunan lebih kan. Saya kalau libur berapa hari gitu kayaknya lama gak ketemu sama orang-orang Melaka. Kangen ya? Iya. Sama saya? Iya, enggak setuju doang. Lah kok gitu sih? Ya, Kirain semua. mas saya. Aduh. Terus- Oh iya kali jangan-jangan. Terutama yang mak-mak itu loh. Oh, itu yang menghibur itu yang bikin muda itu. Mama menghibur. Bukan menghibur masalah anunya. Iya paham. Ketemu kita. Ketemu. Mama juga suka berjada pada kok. Siapa itu siapa? Tuh kalau Iya. Jadi hiburan juga buat Iya. Pak Wito ya. Iya. Tapi istri gak pernah masalah kan? Enggak. Ada yang gak pernah curiga. Karena Pak Enggak. Wito mungkin gak pernah mencurigakan dan terpercaya mungkin. enggak. Siap. Jadi enggak pernah curiga tuh. Istri sehat tapi keluarga anak di rumah? Alhamdulillah sehat. Anak. Nah, istri saya kan nggak beli dagang di sini. Istri tinggal sini? Dagangnya di rorotan ini. Di mana dagangnya? Tanya yang punya rumah ini. Oh, Pak Jopi. Tanyain. Oh, dia dagang apa? Istri dagang apa? Yang jamu. Oh, dagang jamu. Hmm. Oh, mungkin saya kenal kali jangan-jangan. Apa di rorotan doang ntar ya? Di Malaka juga sampai? Enggak yang rorotan enggak sampai Melaka enggak. Di rorotan aja. Oh, jadi Pak Wito dagang bakso, istri dagang jamu. Iya. Ya itu yang bikin saya hidup enteng begitu. Perempuan ada ya penghasilan bisa bantuin. Iya. Bantu benar. Betul. Pak Wito nih, kita lagi kiat-kiat berdagang nih, atau kunci sukses dari seorang Pak Wito nih, kira-kira apa nih menurut Pak Wito? Sehingga bisa kayak Pak Wito. Kuncinya apa sih? Kuncinya ya kerjain dengan ikhlas, dengan senang. Kerjain dengan ikhlas, dengan Senang senang. hati ya. Itu garis bawah. Iya. Artinya jalani semuanya tanpa paksaan Iya. dan ikhlas. Ikhlas. Kalau penghasilan kan nggak masalah banyak sedikitnya, Bud. Yang penting kita senang ikhlas kan berkah kan. Alhamdulillah, Bud. Dan itu yang Iya. dirasain Pak Wito selama ini.
Saya Ya, dari ini. punya penghasilan sehari 20.000. Merasa cukup. Ya Sampai sekarang. alhamdulillah ya biar sedikit ada lebihnya gitu kan. Tapi Pak Wito tetap punya impian kan. Tapi rumah udah punya, keluarga udah punya. Apalagi impian Pak Wito? Istri tambah enggak kan? Enggak lah. itu. Cukup lah. Satu aja cukup kan? Iya. Kalau emang belum cukup nanti saya laporin soalnya. Siap. Pak Wito gabung Robusta nggak? Ya, Gabung Robusta nggak? Grup? aku sebetulnya tadinya itu nggak tahu di HP saya kok ada gambar saya nih. Ada foto saya nih. Siapa yang share? Tahu yang masukin siapa itu? Siapa? Nggak salah nih, tanggamu juga nih. Siapa sih yang masukin foto Pak Wito itu? Terus Apa ya? Pak Wito main Facebook? Pertanyaannya. Saya nggak nanya nggak apa. Enggak, maksudnya main Facebook. Ada punya akun Facebook, handphone. Main Facebook nggak Pak Wito? Enggak. Main. Mm. Oh, tapi suka Iya itu buka-buka gitu lah. Hmm. Ini kok malah perempuan udah. Kok bapaknya kok masuk di Facebook? juga. Oh iya. Nah, ini malah masuk YouTube nih Pak Wito. Luar biasa ini. Nanti kabarin ke keluarga di Karanganyar, di Boyolali. Tonton saya di channel Rumah Robusta. Wih, tepuk tangan Pak Wito. Pak Wito bisa ditonton banyak orang ini ntar. Tapi jangan sampai semua orang jadi pengen jadi pedagang bakso tusuk sih. Jadi saya Iya. jadi banyak ntar. Iya. Pak Wito ya. Gak apa-apa. Pak Wito iya cerita. Saya dagang biar banyak teman pedagang bakso itu. Saya nggak merasa tersaing enggak. Oh, Soalnya rezeki udah diatur. itu yang paling Bener mahal. but saya but. Itu Saya yang nggak merasa saingin enggak. merasa bersyukur dan Iya. tidak pernah takut dengan rezeki. Iya. Siap. Oh, iya mungkin itu. Mungkin kiat-kiatnya itu. Saya maunya dagang itu santai aja, dagang ya ayo dagang bareng-bareng asal. Saya juga pernah share foto Pak Wito di grup Facebook. Artinya karena saya bilang di Robusta khususnya, saya bilang siapa orang Melaka yang gak kenal dia, gitu kata saya. Karena hampir semua orang dari 3 generasi mungkin kenal semua dengan Pak Wito Umar, Suwito Umar namanya. Luar biasa. Oke, berarti pesan-pesannya seperti itu Pak Wito ya. Iya. Itu kita tangkap. Semoga bisa menginspirasi pedagang-pedagang yang lain. Atau mungkin Pak Wito masih ada yang perlu disampaikan sama Pak Wito buat pedagang-pedagang yang lain? Ya kalau sama pedagang lain mah ya ayo dagang bareng-bareng nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting kita jangan saling. Semangat terus. Iya. Yang penting. Hmm. Iya. Topi mau ganti atau itu topinya? Tapi ini aja kok dibagi nggak apa-apa. Beli yang lain nggak apa-apa. Tolong tim, ada yang topinya itu. Oh, kaos ya? Pak Wito perlu kaos ya? Kaos perlu. Oh iya. Kemarin nanyain kaos Robusta soalnya. Saya malah pengennya kalau ada itu yang ada kerahnya, yang ada kantongnya. Iya, Kan kamu soalnya. tahu saya ngerokok kan. Oh, Bisa Pak buat Wito kantong ngerokok? rokok, Sekarang iya. masih ngerokok? Masih. Bagus. Banyak vitamin itu, banyak vitamin Iya, itu. api kan gara-gara ngerokok. Betul. Iya, makanya kemarin nanyain kaos, ada sebenarnya kaos kalau kita ada. Cuman kan karena Pak Wito suka yang ada kerahnya. Enggak ada kerahnya saya sini. Siap. sukanya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol singkat tapi padat ya, kilas Pak Wito. Mungkin kawan-kawan ada yang mau tanya di sini? Mumpung ada Pak Wito. Ngopi nggak? Saya udah ini aja. Itu aja. Tapi ngopi. Oh, tiap hari ngopi. Ngopi. Enggak pagi enggak sore enggak, saya enggak malam saya ngopi. Ngopi. Tapi udah dikasih es ya udah ini aja. Oh, aduh, saya salah dong. Tadi harusnya saya tanya dulu ya. Harusnya tadi Mau ngopi apa es ya? Ya gitu. Oh iya, lupa juga saya. Cuman ya itu kalau Tapi suka ngopi? ya tiap hari. Oh, Makanan pantes. saya kopi. Soalnya saya pernah dengar Pak Wito, Iya. ada itu kedokteran gitu, dibilang kalau yang sering ngopi tuanya jelek Pak Wito. Makanya saya jadi percaya dengan teori itu. Iya. Oke, Wito. Tapi kita biasa bercanda kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak Nggak marah kan? Enggak apa-apa. Marah lagi mas saya. Enggak apa-apa. Tos dulu. Oke. Oke, siap closing. Sungguh sangat sungguh sangat akrab obrolan kita hari ini, hangat dan santai kan? Nggak ada tekanan kan Pak Wito? Enggak. Jadi pesan-pesannya yang tadi saya tangkap dari Pak Wito itu, jadilah pedagang yang bersemangat. Terus tidak terlalu takut dengan rezeki. Iya. Terus selalu kejujuran, kebersihan yang paling Iya. penting, dan yang penting selalu bersyukur mungkin Pak Wito. Iya. Siap, itu aja mungkin kawan-kawan Robusta bincang-bincang kita sore ini dengan Pak Suwito Umar, pedagang bakso tusuk yang sangat melegendaris. Mudah-mudahan Pak Wito terus
semangat jualannya, Amin. maju terus UMKM, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa undang lagi menjadi sebuah motivator. Iya. Karena menurut saya Pak Wito itu sebuah motivasi, terutama buat diri saya sendiri ya. Iya. Artinya kalau saya lagi lesu nih, nggak semangat nyari rezeki, saya lihat Pak Wito, kayaknya malu saya harus malu dengan dengan orang tua gitu kan, yang suka kopi kan, suka kopi kan? Oke, siap. Closing statement dari saya. Setinggi apapun jabatan yang kau raih, kau tetaplah pegawai. Sekecil apapun usaha yang kau miliki, kau adalah bosnya. Bob Sadino. Jangan lupa pantengin terus channel Rumah Robusta, dan jangan lupa pantengin terus podcast Rumah Robusta. Salam Robusta. Pak Wito, bisa salam Robusta? Seperti ini. Ke kamera. Oke. Salam Robusta. Salam Terima kasih Pak Wito. Ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya. Oke.